Sama lingkungan yang hijau-hijau yang pertama itu, yang kedua karena orang-orangnya lebih apa ya, aku ngerasa lebih dipeluk aja. Oke, ketemu lagi di channel Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Faisal, Kamal, dan masih sama Mas Ili. Halo Mas Ili. Siap Sal. Alhamdulillah, kita lanjut lagi ya Mas Ili ya. Lanjut. Gas terus, bikin konten terus selama Ramadan ini dan sama narasumber atau tamu-tamu yang beda. Hari ini kita ketemu sama tamu baru lagi Mas Ili. Siap. Ketemu sama Zaki namanya. Halo Zak, apa kabar Zak? Alhamdulillah baik. Ya, sehat selalu Zak ya? Sehat. Ramadan ini puasa masih pol tuh Zak? Pol. Amin, alhamdulillah. Pun. Oke, kenapa akhirnya kami ngerasa perlu mencari sudut pandang atau tamu-tamu dari komunitas yang usianya lebih muda? Terakhir, Mas Ili sempat cerita tentang Kak Odi, lalu cerita tentang usianya 22 tahun lalu sudah membangun sebuah sistem usaha. Terus Mas Ili bilang, ada lagi yang lebih muda gitu. Wah, bagus nih buat jadi narasumber baru, jadi tamu lagi di tempat kita. Supaya benar-benar membangun bahwa komunitas yang usianya 25 tahun lebih hari ini bersama para anak yang usianya remaja benar-benar ngeblend, Ya. bikin satu kumpulan baru dan solid. Jadi impian kita punya kampung yang baru tuh makin dekat Mas Ili. Iya. Gitu ya Mas Ili ya. Hari ini Zak, aku akan tanya beberapa hal. Om Ili juga akan ikutan nambahin pertanyaan-pertanyaan. Sifatnya untuk mengeksplorasi atau cerita tentang proses kreatifmu selama di komunitas 3 tahun terakhir. Tapi sebelumnya kamu cerita siapa sih Zaki, dari mana asalmu, usiamu berapa? Silakan Zak. Oke, makasih Kak Isal. Ya. Oke, jadi aku aslinya dari Jakarta. Jakarta. Di Semarang itu baru dari tahun 2019, berarti udah 3 tahun Kak. Oh, ini tahun ketiga kamu di Semarang. Di Semarang. Okay. Terus umurku sekarang 20. Aku waktu pertama nyampe Semarang 17 tahun. 17 tahun. Aku belum nama ya. Nama lengkapku Zaki Mubarak. Zaki Mubarak. Biasa dipanggil Zaki. Zaki. Dan sekarang posisi kesibukan ya, aku Ya, kesibukan. boleh. Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir? Sekarang kesibukanku, aku ada rintisan usaha di Semarang, namanya Paradox Studio. Paradox Studio. Paradox Studio, fokus bidangnya di ilustrasi digital terutama. Digital ilustrasi. Udah berapa tahun nih Paradox berdiri? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun berarti. Tapi itu kan dibawa dari Jakarta sebelumnya. Dari Nama Jakarta. Paradox kan dari Jakarta ya? Oh, Paradox dari itu ide Paradox Jakarta. itu dari Jakarta. Kan Tapi serius mulai 2-3 tahun terakhir ini ya? 2-3 tahun terakhir bisa jadi sebuah tongkrongan manajemen. Manajemen usaha, sistem usaha. Oke. Ya, awalnya sendiri. Aku minta kamu cerita proses gini. Kamu kan orang Jakarta, sama kayak aku Mas. Iya. Ini orang Jakarta dan memang sempat ada irisan cerita Zaki datang ke sini kan memang atas saranku. Tapi kan itu juga tidak akan terjadi kalau nggak ada keberanian dari dia kan. Iya. Nah, Zak, cerita awalmu masuk komunitas seperti apa, lalu kok bisa seorang Zaki itu memilih untuk ke, Mas Ili selalu bilang ke kampung, ke desa. Dari kota metropolitan Jakarta kita geser ke desa, Mas Ili bilang kampung, ke Semarang. Cerita Zak, silakan. Oke. Jadi yang pertama karena itu alasannya, karena emang daerah desa kampung. Karena aku suka. Oh, kamu emang seneng kampung? Emang seneng. Oke. Karena emang ini kalau pribadiku ya Kak. Ya. Kalau pribadiku emang seneng sama lingkungan yang hijau-hijau yang pertama itu, yang kedua karena orang-orangnya lebih apa ya, aku ngerasa lebih dipeluk aja. Kalau di kampung lebih guyup gitu. Lebih senyum, lebih apa, itu lebih nyaman di aku pribadi. Jakarta suka juga disenyumin saya. Ketemu aku jadi sering. Iya, Jakarta juga pakai banyak dong. Jakarta Iya. yang senyum-senyum manis-manis kan banyak Zak. Banyak tapi kan Agak geser masuk Sal. Oke. tapi kan lebih ini ya Kak ya, lebih beda aja gitu kan, senyum tapi beda intinya. Aku ngerasainnya beda aja. Kalau di sini tuh lebih apa, kayak gotong royong tuh kayak masih kuat gitu. Kalau di sana kan
masih apa ya, bukan cuek sih, mungkin akunya juga yang cuek gitu. Itu yang pertama pribadiku, tapi keputusanku waktu datang ke Semarang sini itu karena pribadiku waktu itu stuck. Jadi aku kan emang ada di dunia visual kan dari 2015 Kak. Oh, kamu tuh udah ilustrator sejak 2015. Umur berapa berarti, Zak? Umur berapa ya? 2015 berarti 15 tahun. 15 tahun. Udah gambar kamu ya? Udah gambar. Dan terus? Fokusnya di vektor. Vektor waktu itu masih belum pakai pen tablet kan. Nah, terus datanglah singkat cerita di tahun 2019 itu aku ngerasa stuck, ngerasa nggak punya ruang untuk bereksplorasi lagi karena merasa pertama sih mungkin ego ya Kak, maksudnya ngerasa cukup gitu. Aku udah ke market A, B, C, kok nggak berkembang-kembang. Jadi ngerasa cukup, tapi juga apalagi nih yang bisa dieksplor gitu. Nah, terus aku punya koneksi waktu itu ada ngerti, oh ada Kak Isal kan waktu itu kita teman Facebookan ya? Teman Facebookan waktu itu. Tapi kan teman komunitas juga kan? Betul. Homeschooling kan? Putramu dengan dia kan barengan? Temenan, main olahraga bareng. Kak Isal, Kak Isal, ya Husein itu kan Husein. Kak Isal waktu itu ngechat bulan Februari apa bulan Maret, tapi aku cuekin karena waktu itu aku lagi berantem sama diriku, lagi inilah krisis identity lah. Krisis identitas. Umur berapa itu? Cari jati diri. 15 tahun sudah. Ada krisis identitas. Krisis identitas. Terus baru aku respon sekitar bulan Juni ya Kak ya. Bulan Juni aku respon, Kak, sepertinya menarik. Aku gimana Kak, masih ada detailnya nggak yang bisa ku terima? Udah Kak Zak, yang ku ingat intinya di sini banyak orang gambar gitu, kamu pasti senang. Oh ya udah, bulan Juli datang ke sini, 30 Juli aku ingat. Tapi perjalanan dari Jakarta ke sini nggak semudah itu ternyata. Ada drama-dramanya, karena kan aku kan di rumah itu cuman ada aku, kakakku sama kakak iparku. Jadi udah berkeluarga sama anaknya. Nah, berempat tuh. Tapi aku jadi kayak penanggung jawabnya di rumah juga, karena kan Umi sama Buyaku kan udah lama nggak ada. Umi sama Buya udah lama nggak ada. Umi sama Buya udah dari kecil. Jadi Kamu ditinggal Umi umur berapa? Ditinggal Umi itu 2009, berarti umur 7 tahun Om. 7 tahun, berarti 7 tahun kehilangan Umi, kehilangan Buya di umur? Buya sakit 2 tahun kemudian setelah Umi wafat. Terus Buya 2018 menyusul. Usia berapa kamu waktu itu? Usia 16. 16 tahun. 16 tahun. Berarti Zaki dari 15 udah mulai nyari, 16 Buya nggak ada, 17 dia geser Semarang. 17 geser Semarang. Sweet 17. Sweet 17. Zak, aku masuk sedikit ya. Kan Jakarta kan mapan, enak untuk orang-orang di daerah malah pengennya ke Jakarta. Loh, kamu malah masuk ke ruang yang sulit kan, kita berkali-kali ngomongin bahwa tempat ini kan sulit. Apa yang membuat lo ngerasa tetap jalan gitu? Kalau di Jakarta apa ya Kak, kosnya gede juga. Biaya hidupnya gede. Apa karena kamu udah nggak ada Buya, nggak ada Umi, ngerasa pengen ngomongin kos kan, budget kan? Bener-bener. Jadi lebih kegundahan hati aja sih Kak, karena kan kalau di Jakarta itu ranahnya menurutku pada saat itu aja. Itu aja. Soalnya Mbak terangin, maksudnya itu aja itu apa tuh? Itu aja karena kan aku punya pengalaman kan homeschooling, ikut komunitas homeschooling, namanya kan aku sebut Oase. Nggak apa-apa. Yang diriin kan salah satunya istrinya dia. Iya. Nggak apa disebutnya. Oase. Aku komunitas homeschooling, Oase. Terus
beberapa kali juga aku join di komunitas Jabodetabek. Ya beberapa loncat-loncat, entah itu komunitas board game, entah itu komunitas parkour, entah itu komunitas gambar juga. Jadi aku ngerasa kok gini-gini aja ya. Kan juga cara jalannya aja gitu-gitu aja juga, kereta turun apa. Tapi waktu itu kegundahannya aku sangat disayang sama kakakku. Oh, kamu disayang sama kakakmu? Iya, jadi ketika aku mau pergi tuh ditahan masih udah di rumah aja, udah di rumah aja gitu. Kamu adik satu-satunya. Iya, sayang. Oh, itu salah satu. Tapi nggak punya ini kan, kakakmu sayang sama kamu kan juga yang tadi kamu bilang ada sedikit drama-drama yang membuat kamu rada lama gabung ke komunitas. Itu kan dramanya. Begitu yang masuk ke komunitas kan isinya ruang sulit banyak banget, Zak. Beberapa narasumber kita atau beberapa tamu-tamu di channel ini kan cerita bahwa pertama kali masuk itu ruangnya sulit. Sementara usia mereka di atasmu sebetulnya. Tapi kamu di usia 17 ngadepin ruang sulit, gimana cerita dong? Oke, jadi waktu pindah ke Jakarta sini kan ruang sulit yang pertama adalah bagaimana cara aku berkomunikasi ke keluarga terutama orang rumah kan. Karena kan ibaratnya tanpa restu rezekinya nggak lancar lah gitu. Mesti restunya ya. Terus jadi aku komunikasi ke kakakku nih gimana ya enaknya ya. Nah setelah udah di Semarang, yang pertama adalah memantapkan aku di sini sama memantapkan kakakku yang di Jakarta. Kita berdua saling belajar. Ketika aku nggak ada kakakku gimana, ketika kakakku nggak ada aku gimana. Pasti. Kita saling sharing di Cu, nggak ada. Aku kan dipanggil Uncu di rumah. Oh, dua panggilnya Uncu. Uncu itu apa? Uncu tuh paman, Om. Paman karena kan kakakku udah punya anak, anaknya itu manggil aku Uncu. Membahasakan untuk ponakanmu itu Untuknya benar. Terus Cu, biasanya pagi-pagi di sini udah dimintain tolong beli telur, sekarang ibu yang beli telur gitu. Aku masih inget banget dulu dimintain tolong kayak gitu. Terus aku mikir, wah iya kita sama-sama belajar ya gitu. Kasihan ya kakakmu ya, kamu tinggal yang tadinya diandalin di rumah buat bantu bisa ngomong juga, terus kamu pergi kan berarti kan kehilangan kebiasaan kakakmu, kasihan. Terus? Iya, terus yang kedua itu alhamdulillah aku beruntungnya aku berangkat dengan visi yang cukup jelas menurutku, Kak. Visimu jelas? Visiku cukup jelas. Apa visimu? Visiku, aku nih sempat prihatin di beberapa pengalaman, terutama aku melihatnya ke orang-orang yang lebih tua dari aku. Usianya lebih tua dari kamu? Iya, jadi aku melihat mereka ini maksudnya udah umurnya udah cukup, maksudnya udah cukup, udah berkeluarga juga, tapi kok masih kesulitan nyari kerja, terus finansial dan semacamnya. Nah, aku sesimpel aku nggak mau di umurku segitu aku kecapean gitu. Terus aku memutuskan untuk ya udah aku capek di awal aja. Susah di awal. Ya. Tapi nanti dimudahkan di depannya, di ujungnya. Sesimpel waktu itu mikirnya kayak gitu. Jadi pas lagi datang ke sini dengan visi kayak gitu, aku kuat-kuatan mental buat masukin ruang sulit, segala apapun yang masuk aku majuin terus. Mau bertahan lah pokoknya apapun kesulitannya ya. Bertahan terus walaupun sulit. Walaupun sulit. Benar. Dan benar sulit banget kan di komunitas. Tapi menurutmu yang paling sulit apa di? Iya benar. Yang paling sulit apa, Zak? Yang paling sulit itu penyesuaian sama lingkungan. Penyesuaian sama lingkungan karena kan balik lagi aku krisis identity, Om. Aku nih orang Padang, daerah Padang, tapi lama di Jakarta. Pernah sama orang Sunda juga. Terus di sini di desa di Jawa Tengah. Pertama kali juga. Terus jadi kayak kebiasaan apa yang mampu orang-orang bisa menerimaku. Yang pertama itu. Terus yang kedua karena ini sih biasanya pekerjaannya yang
meledak sih waktu di awal, karena kan aku single fighter, bawaannya kan single fighter, jadi ketika masuk di sini tuh aku udah nggak sendirian. Nah, bagaimana cara membedah isi kepala tuh biar semuanya tuh nggak di aku, tapi bersama, bareng-bareng. Jadi sebetulnya Zaki tuh belajarnya memang template-nya tetap sama yang Mas Ili sempat jalanin sama Mas Akbar, Mas Odi, Mas Birli, template-nya sama, masuk ke ruang sulit, tapi bukan cuma sekedar teknis ya Mas Ili. Tadi Zaki bilang, akhirnya mencoba untuk membagi waktu, membagi pikiran gitu ya Mas Ili. Yeah. Nah, proses Zaki kan pasti didampingin Mas Ili. Yeah. Nah, kebetulan kan Zaki itu pendampingnya kan ada beberapa. Nggak tahu memang pas pintu masuknya Zaki itu pintu masuk yang mentornya memang cukup banyak. Dan memang kayaknya spesial dari pertama kali datang nih Zaki Mas Ili. Nggak tahu gara-gara itu ya. Tapi apa yang Mas Ili lihat waktu pertama kali Zaki datang Mas Ili? Aku masih ingat, bahkan di ruangan ini masih ada studio ya Zaki. Iya. Oh iya. Waktu itu di awal-awal kamu datang ke sini, salah satu hal kan kamu berkunjung di ruangan ini. Ruangan ini isinya salah satunya ada namanya studio. Itu kebetulan punyanya Kak Anis. Kemudian kamu lihat di sana, terus apa ya? Kamu ceritain yang waktu proses konflik batin mungkin, terus kemudian melihat apa yang ada di sini, dan kemudian selanjutnya kamu berpikir, aku masih ingat dulu kamu ngomong bahwa kamu senang dengan salah satu tokoh Instagram itu seorang visualizer itu. Kamu mungkin bisa sharing itu. Ini lebih ke kedalamanmu ini yang kamu coba sharing itu. Iya, oke. Aku jadi ingat. Aku punya tokoh role model. Role model itu orang. Aku ingat orangnya, dia orang Australia. Akun Instagramnya namanya Boss Logic. Dia itu bisa disebut ilustrator, visualizer, artis itu yang hidupnya sama aktivitasnya tuh mimpiku banget, bekerja di Marvel, DC gitu kan, terus studionya cakep gitu. Nah tapi itu jadi role modelku aja, tapi secara pengalaman, maksudnya secara kedepannya nanti aku kayaknya nggak ngambil ke sana. Karena dia sendiri kan single fighter. Nah itu pun baru terpikirkan ketika di umur 17 itu, 17 tahun itu. Ya saat itu kan ketemu Kak Anis dan disepakati dirimu kan didampingin langsung sama Kak Anis ya. Kak Anis. Sama Om Willy sendiri ya. Okay. Aku masih ingat sih ruang sulitmu pertama yang dirimu via WA kepingin bikin story itu, kamu bisa cerita itu. Oh iya. Itu bagus itu soalnya. Kan itu jadi konflik pertamamu dengan kita. Coba. Cerita Zak. Masih terbawa suasananya. Jadi waktu itu baru pertama belajar di sini, mungkin kurang dari 2 minggu Om. Kayaknya kurang dari 2-3 minggu. Itu langsung hype terus, wah aku pengen Instastory nih. Tapi pas lagi lagi ngerekam itu, aku waktu itu kalau disebut nakal, kenapa nakal tapi izin gitu. Om Kak, aku mau upload di Instastory boleh nggak ya gitu. Sedangkan kan posisiku belajar, jadi belajar tuh definisinya bener-bener jangan ngapa-ngapain dulu, udah fokus belajar aja, nggak usah macem-macem. Intinya gitu. Tapi aku malah nakal macem-macem kayak gitu. Yang nakalnya juga nggak profesional, malah izin gitu. Terus Om Willy sama Kak Anis mengingatkan, Zak, intinya jangan tahan dulu ya, tahan diri, bukan ngelarang tapi lebih ke menjelaskan ini kita lagi belajar, tahan diri dulu ya, sabar, nanti yang ku dapat nanti ada waktunya gitu, nggak sekarang tapi gitu. Nah itu di aku pribadi, kok ditahan ya, kok aku juga ngomong ya, tapi ya bener juga ya udahlah ya. Sampai cepet sih Om, sehari kemudian, nggak sehari, bahkan maksudnya ketika aku melihat itu berpikir, akunya langsung nerima, oh iya bener gitu. Jadi nggak begitu
beratnya di awal banget langsung nyerang, tapi langsung langsung kesaring. Oh iya bener. Kamu bisa langsung shifting ya. Maksudnya Om Billy sama Kak Anies tuh sebentar nahan diri tuh loh Sal. Nah ini kan kebiasaan anak-anak muda sekarang itu kan seperti Zaki dari Jakarta yang biasa apa-apa instastory lah, apa-apa diupload lah. Itu kan mungkin tetap baik ya yang namanya itu mengabarkan proses kreatif si anak yang bersangkutan. Cuman ketika masuk ke ruang-ruang kita itu kan selalu apa-apa kan yang paling nggak enak di kita itu kan apa-apa harus ditahan, di hold dulu supaya tujuannya sesederhana gini Sal. Zaki tidak terdistraksi oleh dia kemudian instastory-nya tuh membuat orang lain menjadi kagum gitu misalnya, menjadi senang, menjadi merespon gitu. Karena dengan begitu ada respon dengan sendirinya kan dia harus merespon ulang. Apalagi kalau langsung nge-DM dia dan pada saat itu kebetulan saya mentor, tahu dong bahwa bagaimana komunitas dia dulu di Jakarta, teman-temannya bagaimana, siapa. Aku kebayang jika kemudian apa yang dilakukan dia dalam proses belajar itu ada hasil yang dia kepingin tunjukkan, ya kan? Itu feedbacknya yang paling akan mengganggu adalah ada orang lain, teman-temannya Zaki yang minta belajar ke dia, sekalipun secara online. Bukan tidak boleh, itu pasti boleh. Hanya masalahnya Zaki kan tentu itu memang akhirnya di awal akan sangat mengganggu konsentrasimu, fokusmu. Nah, kalau sekarang sih nggak ada masalah karena semuanya dia sudah membagi tugas. Itu sih Sal. Itu ya Zaki itu. Benar Om. Iya. Betul. Objektifnya Zaki lagi belajar. Jadi dengan dia menampilkan progresnya dia, sementara itu tidak ada objektifnya ke proses belajarnya dia, justru malah dia menarik distraksi kalau dilakukan itu ya Mas. Iya. Tapi kalau misalkan si anak itu memang tujuannya untuk selalu exposure-nya dimunculin itu memang ada tujuan untuk misalkan nunjukin proses kreatif yang bersangkutan atau memang untuk jualan itu nggak ada masalah. Di kita kan enggak, karena market kita total kan di luar kan, di global kan, dan itu nggak ada langsung ada keterkaitan. Atau kecuali dia memang kepingin exposure-nya adalah di IG-nya dia khusus yang bukan pribadi. Akun bisnisnya. Akun bisnis itu nggak masalah. Itu sih. Jadi memang latihan menempatkan sesuatu sesuai ruangnya Mas. Makanya kecerdasan ruang itu menjadi pelajaran pertama bagi Zaki. Iya kan? Iya. Gimana Zaki? Kamu belajar tentang ketika masuk ke ruang pertama di tempat kita di Rumah Sasongko, salah satunya kan kamu masuk ke sini itu kamu belajar bagaimana kecerdasan ruang, terus kecerdasan waktu, dan terakhir kecerdasan empatik. Itu bagaimana persepsimu pada saat awal-awal itu? Waktu awal-awal bahasanya jelas banget kan. Karena aku di Jakarta kan bahasa tuh bisa dikeren-kerenin. Tapi gimana? Bahasa keren-keren itu gimana maksudnya? Itu bukan soal Jakartanya, bukan itu soal lingkunganmu sendiri. Kebetulan kamu lingkungannya yang gitu. Bukan di Jakarta, nanti orang Jakarta bisa marah. Jakarta channel kita ntar dimarahin. Kamu dari Jakarta. Iya. Terus. Lingkunganku. Kecerdasan ruang, waktu, dan empati. Nah itu aku langsung nangkep, maksudnya tervisualisasikan. Ruang tuh maksudnya gimana, waktu gimana, empati gimana. Waktu itu yang pertama bisa aku proyeksasiin di kepala tuh empati. Empati itu sesimpel kayak bau badan. Waktu itu bau badan sama merasakan apa yang orang lain rasakan. Kayak kan aku waktu awal-awal di sini kan banyak ngikut sama teman-teman di ruang RKB waktu itu. Bareng RKB. RKB ikut bantu-bantu gotong royong. Aku kan jadi perlu mendirikan rasa empatiku buat ini perlu merhatiin ini. Ternyata itu yang namanya kecerdasan empati. Nah terus ada yang namanya kecerdasan ruang. Ruang itu yang paling sulit karena membagi ini ruang tuh kayak apa bedanya sama waktu. Terus kalau ngomong sama si
ngomong sama temen gimana, ngomong sama temen yang di dalam pekerjaan gimana, ngomong yang sama yang lebih tua pun gimana. Nah itu tuh bener-bener ternyata perlu perlu banget dipilah-pilih. Nggak sembarang bisa digabungin gitu. Kalau digabungin ternyata ada efeknya yang bikin gesekan nih, konflik ternyata nabung konflik di situ. Dan di situ aku latihan banget yang sekarang aja aku lagi latihan. Aku punya tim 2 orang yang lebih tua dari aku posisinya di manajemen Paradox. Ada 2 orang. Nah itu aku latihan bener untuk membagi ruang. Kalau ketika di luar pekerjaan aku menjadi istilahnya jadi temen tapi posisinya kayak adek gitu, karena kan aku lebih muda. Tapi ketika sementara kamu atasannya juga. Sebenarnya aku atasannya, jadi kayak bener-bener kayak kayak pindah ruang sini, pindah ruang sana. Pas lagi profesional, aku beneran tegas ke mereka. Ini kan namanya Ardi, minta tolong ya nanti ini ditegesin aja ke tim satunya gitu. Nah itu bener-bener strict, tegas gitu. Tapi kalau di ruang lain aku nggak bisa kayak gitu, maksudnya beda ruangnya. Nah itu latihan bener dari awal aku masuk di sini sampai bisa jadi sekarang. Keren. Bagus ya, bagus. Prosesnya Zaki ini bagus banget untuk jadi satu sudut pandang baru, terutama tadi masih ngomongin ruang, waktu, empati. Ini kita eksplorasi lagi lebih dalam, tapi sepertinya proses kenal Zakinya kita cukupkan di sini dulu Mas Ili. Kita pindah ke episode yang selanjutnya supaya durasinya lebih asik buat kita eksplorasi, ngomongin tentang Paradox selanjutnya Mas Ili. Ya, Paradox, dan sekarang kan dia bukan hanya sebagai pelaku bisnis sudah. Betul. Bersyukurnya Zaki dengan usia 20 tahun ini sekarang sudah mulai jadi pendamping saya. Benar. Jadi mentor juga kan di kelompok ini. Jadi mentor ya. Bahkan nanti di sesi berikutnya Zaki suruh cerita bagaimana dia mendampingi satu kawan kita itu yang usianya 40 tahun. Wah. Ini menarik banget kalau misalkan cerita. Siap, kita akan pindah ke sesi selanjutnya. Terima kasih ya, Zak, pertama. Sama-sama Kak Isa. Mas Ili, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.